Lantai 18. Apartemen saya ada di lantai 16. Roland baru saja melayangkan protesnya saat Raye malah menekan angka 18 pada lift button panel. Padahal, sedetik yang lalu Roland baru saja menekan angka 16 di mana lantai unit apartemennya berada. Saya ke apartemen Anggita aja, Pak, jawab Raye. Suaranya terdengar lemah, pun dengan kepalanya yang sedari tadi menunduk. Terdengar helaan napas panjang dari mulut Roland. Hanya itu, tidak ada bantahan yang menyusul setelahnya, yang berarti jika ia menyetujui permintaan Raye untuk kali ini. Selama lift bergerak naik, tak ada satu pun dari mereka yang buka suara. Dua-duanya sama-sama bungkam. Raye tak mengangkat kepalanya sama sekali, hanya menatap kuku jari jemarinya yang sedari tadi dimainkan. Berbeda dengan Roland, meski tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, kedua bola matanya tak lepas menatap Raye. Mengawasi gadis itu dalam pandangannya. Menit-menit yang berlalu dihabiskan dalam kesunyian. Kebetulan sekali tak ada yang menggunakan lift selain mereka berdua. Pergerakan lift pun terhenti di lantai 16, tempat di mana unit Roland berada. Tetapi pria itu tak bergeser dari posisinya sama sekali bahkan setelah pintu terbuka. "Bapak nggak turun?" tanya Raye sembari menahan agar pintu lift tak menutup. Irisnya sudah berpindah pada Roland, menatapnya dengan heran. "Saya anterin kamu dulu." Roland berdeham di penghujung kalimat. Kedua tangannya sudah berada dalam saku celana. Pandangannya pun berpaling ke depan, hanya melirik Raye lewat ujung matanya. "Saya bisa pergi sendiri, Pak. Saya nggak minta persetujuan kamu," kata Roland yang pantang dibantah. Ia kemudian menarik tangan Raye yang masih bertengger pada lift button panel hingga terlepas dari sana. Bersamaan dengan itu pula pintu lift kembali menutup dan lanjut naik ke lantai berikutnya. Raye menatap Roland dengan jengah. "Saya baik-baik aja, Pak. Saya bisa ke apartemen Anggita sendirian. Dan saya minta tolong banget ke Bapak, tolong lupain kejadian tadi, ya." Roland bergeming di tempatnya. Kedua belah bibirnya terkatup rapat. Tatapan Raye tak dibalasnya sama sekali. Ia bersikap tak acuh. Hingga akhirnya lift kembali berhenti dan pintu pun terbuka, barulah Roland bersuara, "Sudah sampai. Ayo, keluar." Raye mengembuskan napas, lelah. Percuma mendebat Roland, pria itu memiliki sifat bak seorang pendikte yang tidak bisa dilawan. Dengan langkah lunglai, ia pun membuntuti Roland yang sudah lebih dulu keluar dari lift. "Nanti kalau Anggita nanya soal kedatangan kita berdua, Bapak mau jawab apa?" tanya Raye, memosisikan dirinya di sebelah Roland. "Kamu tenang aja, saya yang akan urus semuanya," jawab Roland tanpa pikir panjang. Padahal, ia belum memikirkannya sama sekali. Mungkin Roland hanya perlu mengandalkan spontanitasnya saja nanti. Semoga saja hasilnya tak terdengar aneh. Raye mengangguk-anggukan kepalanya, mempercayai ucapan Roland tanpa tahu seperti apa konsekuensinya nanti. "Ini apartemennya Anggita, Pak." Raye berhenti di depan salah satu pintu di sisi kirinya. "Apa nggak sebaiknya Bapak pergi sekarang aja?" Ia memberi penawaran pada Roland. "Sebelum memencet bel, saya harus pastikan kamu benar-benar masuk ke dalam," tolak Roland. Tubuhnya sudah berdiri sejajar dengan Raye dengan kedua tangan yang masih tersimpan dalam saku celana. Sama seperti sebelumnya, kali ini pun Raye menurut dengan pasrah. Tubuhnya tiba-tiba terasa lelah, hanya ingin segera beristirahat. Telunjuk Raye sudah menempel pada bel di unit apartemen Anggita, memberi beberapa kali tekanan untuk memanggil Anggita keluar. Namun, sudah lebih dari 10 kali Raye memencet bel, temannya itu tak kunjung menampakkan wujudnya. "Nggak ada di dalam kali," ujar Roland, yang menggantikan tugas Raye menekan bel. Sedangkan Raye sudah bersiap menelepon Anggita untuk menanyakan keberadaannya. Panggilan Raye sudah terhubung dengan Anggita saat Roland menurunkan tangannya. Diamatinya wajah Raye yang berubah lemas ketika bertukar percakapan dengan Anggita, seperti abis mendapat berita yang tak mengenakan. "Anggita lagi nggak di rumah?" tanya Roland begitu Raye menyelesaikan panggilannya. Raye berbalik menghadap Roland seraya mengangguk lesu. "Ya, sudah, ke apartemen saya aja. Saya hubungin Yana dulu, Pak," tahan Raye yang mulai kembali mengotak-atik ponselnya. Roland melipat kedua tangannya di depan dada, memperhatikan Raye yang mencoba menelepon Yana dengan sabar. "Nggak diangkat," tanya Roland setelah melihat Raye berulang kali gagal menghubungi Yana. Raye menjawab dengan gelengan lemah. Kedua bahunya tampak melurus seiring dengan pandangannya yang jatuh ke bawah,
menatap lantai tempatnya berpijak tanpa semangat. Roland merasa iba, ada segenap ketidaksukaan yang terpercik dalam hatinya. Tanpa aba-aba, ia mengambil satu tangan gadis itu, membawa ke dalam genggamannya, membuat Raye segera menaikkan pandangannya hingga mata mereka beradu. Ke apartemen saya aja, oke. Pertanyaan Roland yang satu ini penuh penekanan, mengisyaratkan Raye untuk tak lagi menolaknya. Setelah menerima sekian kali tawaran serupa dari Roland, kali ini Raye menganggukkan kepalanya. Tak lagi berusaha mengelak, sebab Raye pun membutuhkan tempat bernaung. Sangat tak mungkin untuk kembali ke rumah neneknya, apalagi ke rumahnya sendiri, lah tak bisa memastikan keberadaan kakak tirinya yang sangat ia hindari. Entah pria itu masih berada di kediaman sang nenek atau sudah kembali ke rumah. Dengan tangan yang tetap menggandeng Raye, Roland bergegas membawa gadis itu ke apartemennya. Tampak sekali keletihan dalam mimik gadis itu. Roland benar-benar tak tega. Kamu istirahat di dalam aja. Setibanya mereka, Roland langsung memberi penawaran pada Raye untuk beristirahat di kamarnya. Apartemennya yang cenderung mungil memang hanya memiliki 2 kamar tidur. Kamar satunya lagi sudah disulap menjadi kantor. Saya di sini aja, Pak, sanggah Raye yang sudah mengambil duduk di sofa ruang tengah. Roland tak membantah. Barangkali Raye masih sungkan dengannya. Sejenak Roland beranjak ke kulkas, mengambil minuman dan beberapa camilan untuk Raye. Untuk kamu, makan aja, jangan nggak enakan sama saya, ucap Roland, meletakkan apa yang dibawanya dari dapur ke atas meja sebelum mendudukkan tubuhnya di hadapan Raye. Raye hanya mengangguk sekilas. Dengan gerakan canggung ia mengambil minuman yang Roland berikan untuknya. Selagi meneguk minumannya, isi kepala Raye terus bekerja membentuk beberapa pikiran yang cukup menguras sebagian energinya. Sudah 2 kali Roland melihat apa yang selama ini Raye coba sembunyikan dari orang lain. Dan itu sungguh memalukan. Ia jadi tak enak hati dengan pria itu. Roland bahkan masih bisa memperlakukannya sebaik ini. Namun, setidaknya ada satu sikap Roland yang sangat disyukurinya, yaitu sikap Roland yang tak berusaha membahas soal kejadian sebelumnya walau Raye sadar betul jika wajah pria itu selalu menampilkan rasa penasaran. Roland berusaha menahannya. Menghargai apa yang Raye pinta. Jangan lupa izin sama oma kamu dulu kalau kamu nggak akan balik ke sana, saran Roland. Jawaban yang Raye berikan kali ini pun serupa dengan yang sebelumnya, hanya sebuah anggukan tanpa suara, lantas mengambil ponselnya untuk memberi kabar kepada neneknya seperti yang Roland usulkan. Saya juga udah ngecat Anggita, Pak. Nanti dia bakal ngabarin saya kalau udah di apartemen. Jadi, nanti saya nginep di sana aja. Gantian Roland yang menganggukkan kepalanya. Jika memang itu kemauan Raye, ia tak akan menolak. Lagi pula Roland juga tak memiliki hak apapun untuk tetap memaksanya tinggal di sini malam ini. Di menit-menit selanjutnya, tak ada obrolan yang terjadi di antara mereka. Roland bahkan mengambil beberapa kertas tugas mahasiswanya dan memindahkannya ke ruang tamu, lah akan menyibukkan diri dengan pekerjaannya dan memberikan ruang pada Raye untuk menenangkan diri. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Roland terlalu larut dalam pekerjaannya sampai tak melirik ke arah Raye sedikit pun. Lantas, saat ia hendak meregangkan badannya yang terasa pegal, matanya malah menemukan Raye yang rupanya sudah jatuh terlelap di atas sofa. Gadis itu tidur dengan sebelah lengan yang dijadikan sebagai bantal dan dalam posisi meringkuk. Wajahnya tampak tenang meski masih tersisa kerutan samar di dahinya. Senyum kecil tiba-tiba menyambangi bibir Roland, tak menghampiri Raye dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin. Dengan penuh kehati-hatian, segera dibawanya tubuh mungil Raye ke dalam gendongannya, bermaksud untuk memindahkannya ke dalam kamar. Pelan-pelan Roland memindahkan tubuh Raye ke atas ranjang agar tidur gadis itu tak terusik. Ada sedikit pergerakan dari Raye, yang syukurnya tidak sampai membangunkannya. Selimut yang semula berada di bawah kaki Raye, ditarik hingga menutupi tubuh gadis itu sampai ke leher. Selamat malam, bisik Roland dengan seutas senyum di bibirnya. Ia menyempatkan diri untuk mengusap rambut Raye sebelum beranjak meninggalkan gadis.